Menyesal sebut Sintayong seperti badut, Thomas Doll sampaikan permintaan maaf. Usai minta maaf ke Sintayong, Thomas Doll tegaskan komitmen total Persija. Perawakan Neymar Indonesia makin jadi, apakah Sintayong gak minat? Timnas Malaysia U20 tak diundang ikut turnamen mini di Jakarta. Moncer cetak gol di laga uji coba Timnas U20, Hugo Samir dapat pujian. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyampaikan permintaan maaf usai menyebut juru taktik Timnas Indonesia U20 Sintayong seperti badut. Saya mau meminta maaf atas perkataan saya sebelumnya, di mana saya menyebut dia seperti badut, ucap Thomas Doll dikutip dari laman resmi Persija Minggu 12 Februari 2023. Saya merasa ucapan saya berlebihan. Saya mengkritiknya secara personal dan ini tidak benar. Hal itu sesuatu yang tidak baik dan karenanya saya meminta maaf, baik kepada Coach Sintayong maupun masyarakat sepak bola Indonesia, pungkas Thomas Doll. Usai meminta maaf kepada Sintayong, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengungkapkan dirinya dan juga Persija punya komitmen total terhadap Timnas Indonesia U20. Sementara itu ada 4 nama pemain yang masih ditahan oleh Thomas Doll. Mereka adalah Alfrianto Niko, Cahya Supriyadi, Doni Tripamungkas dan juga Muhammad Terari. Terkait 4 nama ini, Thomas Doll menawarkan solusi terhadap Sintayong. Ia menegaskan 4 pemain itu bakal diberi menit bermain di BRI Liga 1. Tujuan nantinya jika memperkuat Timnas Indonesia U20, keempatnya sudah siap untuk bermain. Aksi Doll mengejek Sintayong seperti badut mendapatkan beragam reaksi netizen yang terbelah menjadi 2 kubu. Beberapa netizen mendukung Thomas Doll dan beberapa yang lain mendukung Sintayong. Thomas Doll enggak kayak badut. Yang badut itu yang teriak-teriak bulgogi pakai baju cewek, giliran diajak face to face alasannya sibuk, ucap seorang netizen. Di samping ada netizen yang membela Thomas Doll, ada pula yang mendukung Sintayong. Sampai titik darah penghabisan kami bersamamu Coach Sintayong, ucap netizen yang lain. Sementara kritik pedas dilontarkan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll kepada Sintayong yang jadi bintang iklan produk mie instan. Namun dengan menjadi bintang iklan tersebut, Sintayong turut membantu meningkatkan penjualan produk mie instan tersebut. Iklan mie di kanal YouTube telah ditonton sebanyak 7,5 juta kali setelah 4 bulan dirilis, tulis theguru.co.kr pada Januari 2023. Disebutkan juga penayangan iklan yang cukup banyak peminatnya itu membuat produsen mie berencana untuk melakukan ekspor mie dalam jumlah besar ke Indonesia. Pemain keturunan sekaligus putra Jackson F. Tiago Hugo Samir mendapatkan pujian selangit usai dirinya tampil apik dalam laga uji coba melawan Persija. Tampil apik, Hugo Samir kemudian mendapatkan pujian dari utusan PSSI Hamdan Hamidan. Ia mengatakan Hugo Samir jadi salah satu pemain yang tampil moncer. Bermain sebagai winger kiri, dia berhasil mencetak gol dan beberapa kali menciptakan peluang lewat umpan serta kemampuan dribblingnya, tulis Hamdan Hamidan di keterangan postingannya. Perawakan Welber Scott Halim sebagai pemain berdarah Indonesia di Brasil makin jadi. Seperti diketahui, Welber merupakan putra Elisangelo de Jesus, yakni pemain asal Brasil yang sempat berkarir di Liga Indonesia bersama Persiba Balikpapan. Ibunya Liliana berharap di mana kelak ia bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Bahkan Liliana juga berharap kelak sang anak bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Saya sebagai ibu dan juga suami saya yang pernah main di Indonesia mau sekali dia bergabung untuk membela Timnas Indonesia, apalagi di Piala Dunia nanti, kata Liliana beberapa waktu lalu. Skuad Timnas Indonesia U20 diminta belajar dari pengalaman kualifikasi Piala Asia U20 2023 untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023. Ferry Sandria optimistis dengan kekuatan Timnas U20 Indonesia saat ini. Dia pun berharap Sintayong tidak mengubah banyak komposisi pemain ketika menghadapi Piala Dunia U20 2023. Dia pun berharap Sintayong jeli memilih pemain dan juga menerapkan taktik agar bisa tampil menggigit di Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Kiprah Erick Thohir di sepak bola Indonesia lebih identik dengan Persib Bandung dan juga Persis Solo. Padahal, pria berusia 52 tahun itu juga pernah menjadi bagian dari Persija Jakarta. Tidak jarang Erick Thohir memberikan masukan pemain yang harus dibeli. Dia mengerti pemain bagus dan juga harga tidak menjadi masalah karena untuk membentuk Persija yang tangguh, ucap Manila. Berkat dukungan finansial dari Erick Thohir, Persija Jakarta kemudian menjelma sebagai tim yang tangguh dan akhirnya keluar sebagai juara Liga Indonesia 2001. Timnas Malaysia U20 tak diundang ikut turnamen mini di Jakarta. Apakah efek Harimau Malaya Muda tak masuk standar dunia? Nantinya mini turnamen ini terdiri dari 4 negara.
termasuk timnas Indonesia U20 ketika negara lainnya itu meliputi Fiji, Guatemala dan juga Honduras. Disebut standar dunia karena ketiga tim itu merupakan peserta Piala Dunia U20 2023. Dengan kata lain, ketiga tim itu akan bersaing dengan negara lainnya di Piala Dunia U20 2023. Menariknya, apakah ini merupakan karma bagi timnas Malaysia U20? Ya, sebab sebelumnya timnas Indonesia senior sempat tak diundang oleh Malaysia di Piala Merdeka 2023. Bersama Sabah FC, Sadil turun dari menit pertama saat timnya bertanding melawan Geylang International di Stadion Lika Sabtu 11 Februari 2023. Kepercayaan pelatih Ong Kim Swee mampu dibayar tuntas oleh winger timnas Indonesia ini. Dia menyumbangkan 1 gol saat Sabah FC berpesta dengan kemenangan telak 0-6. Berawal dari serangan balik cepat, Sadil sukses melepaskan diri dari 2 kawalan pemain Geylang International. Menuju kotak penalti, tendangan kaki kirinya sukses mengecoh kiper Geylang saat mereka sudah duel. Marcelino Ferdinand terus memberikan efek positif selama bergabung di KMS Cadenza. Mengutip Sport Demise, adanya bintang muda Indonesia 18 tahun ini memberikan pengaruh besar bagi KMS Cadenza. Sebelumnya hasil survei pada bulan lalu menunjukkan bahwa Denze masih berada di posisi ke-25. Namun dengan mengontrak Marcelino Ferdinand, Denze mampu memperoleh 90.000 pengikut baru dan meningkatkan jumlah followers menjadi 103.000 dalam waktu singkat. Dan kini KMS Cadenza masuk 6 besar klub terpopuler di Belgia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.